Lo pernah dengar istilah depresiasi harga mobil kan sob? Tenang, jangan panik dulu nih dengar kata depresiasi. Hari ini kita bakal bahas dengan santai gimana caranya tetap win-win ketika lo beli mobil walaupun mobil baru sekalipun. Stay tuned. Halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Hari ini kita akan bahas tentang depresiasi harga mobil. Definisinya apa, cara nyegahnya gimana, dan kira-kira ada solusinya nggak sih? Jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Jadi sob, depresiasi itu adalah musuh bagi seluruh pemilik mobil. Lebih tepatnya musuh abadi nih sob. Jadi, depresiasi adalah penurunan harga mobil dari tahun ke tahun. Tentunya banyak banget faktor yang kemudian bisa mengakibatkan depresiasi. Dari mulai ya pemakaian, kondisi fisik, kelengkapan surat-surat, dan lain sebagainya. Intinya kalau misalkan lo pikirin kayak kok tahun ini gue beli mobil sekian, pas lo mau jual tahun depan kok harganya jadi sekian ya, turun banget. Ya itu karena adanya depresiasi. So itu pasti kejadian, pasti ada. Tapi kita akan bahas gimana caranya win-win dari depresiasi mobil. Sebenarnya depresiasi itu bukan sesuatu yang harus ditakutin banget ya sob. Karena kalau misalkan lo beli mobil baru, lo tetap dapat segudang keuntungan sob. Dari mulai fitur-fitur terbaru, kenyamanan, sampai jaminan bebas dari perbaikan besar untuk beberapa tahun ke depan. So, kalau misalkan dipikir-pikir apakah beli mobil baru rugi atau enggak? Iya, tentunya balik lagi ke masing-masing tujuan dari beli mobil tersebut. Kalau emang untuk kenyamanan, ya nggak akan ada ruginya sob. Hitung-hitung untung pemakaian. Kalau misalkan nih, salah satu faktor depresiasi yang kemudian bisa berpengaruh juga terhadap terjunnya harga jual kembali mobil, itu adalah merek mobilnya yang kurang populer. Nah, kalau lo beli mobil di bawah naungan Astra, nah itu udah dijamin deh sob. Pasti resale value-nya akan lebih bagus dibandingkan mobil-mobil lain yang brandnya mungkin kurang populer sob. Kira-kira apakah depresiasi itu perlu ditakutkan? Nah, coba nih lo bayangin dulu, lo beli mobil baru kayak Toyota atau Daihatsu atau brand-brand Astra yang lain. Nggak cuman keren, tapi juga terkenal value for money-nya. Depresiasi, yes, udah pasti ada. Tapi karena brand ini punya reputasi yang kuat, nilai jual kembalinya akan cenderung lebih stabil. Plus, kalau lo beli mobil baru, lo bisa dapat semua teknologi terbaru, fitur keselamatan, kenyamanan, dan performa yang jauh lebih baik dibandingkan lo beli mobil lama, for sure ya. Nah, ini bisa lo nikmatin juga nih pengalaman berkendara yang maksimal selama lo pakai mobilnya. Bahkan banyak juga nih mobil baru sekarang yang udah hemat BBM banget. So, lo bisa jaga nilai plus juga nih untuk jangka panjang. Gue ngerti, mungkin lo mikir gimana nih caranya biar mobil baru gue nggak cepet turun nilainya. Nah, lo ada di tempat yang tepat sob. Karena gue bakal ngasih tips buat lo biar mobil baru lo tetap maksimal value-nya selama lo pakai. Oke, pertama, rutin lakukan servis berkala di bengkel resmi. So, make sure mobil lo itu adalah service record bengkel resmi ya sob. Nah, servisnya juga mesti lengkap. Karena itu bakal jadi daya tarik lebih nih buat pembeli mobil lo selanjutnya. Nah, yang kedua mungkin lo bisa pilih warna-warna yang netral-netral aja sob. Kayak misalkan putih, hitam, silver, yang aman-aman aja deh pokoknya. Karena gue juga punya pengalaman nih, agak kesusahan jual mobil karena warnanya agak nyentrik. Nah, yang ketiga, itu mungkin lo harus simpan semua kelengkapan mobil lo yang lo dapat dari pabrik ketika lo beli. Karena apa? Karena itu bisa naikin value mobil lo ketika lo mau jual lagi. So, make sure tuh kayak fakturnya, bahkan kayak perintilan-perintilan P3K, brosur, buku servis, manual book, itu semuanya harus lo simpan supaya bisa jadi nilai tambah ketika lo mau jual mobil lo lagi. Oke, let's say lo bener-bener nggak mau kena yang namanya depresiasi mobil. Walaupun kayak gue pengen beli mobil, cuman gimana caranya biar nggak kena depresiasi mobil kayak gue beli mobil baru? Nah, tenang, masih ada harapan buat lo. Cara ngakalinnya gampang, lo beli aja nih mobil bekas yang emang udah lewat masa depresiasinya. Biasanya dia akan turun harganya itu cenderung lebih lambat dibandingkan ketika mobil baru.
So ya mungkin di usia-usia 5-6 tahun gitu ya mobil bekasnya biasanya start dari situ. Itu setelahnya harganya turunnya nggak akan terlalu jauh atau bahkan ada yang cenderung stabil. So di situ lo bisa ambil kesempatan nih buat investasi cerdas karena beberapa mobil itu harganya cenderung naik sob. Toh Seva juga punya nih banyak pilihan mobil bekas berkualitas yang udah terjamin. Makanya langsung aja cek di seva.id, mau mobil baru ada, mau mobil bekas juga ada. Intinya sih sob, depresiasi itu nggak bisa kita hindarin, tapi bisa kita atur. Kalau lo paham nih gimana nilai mobil bisa turun, lo bisa atur strategi nih sob, supaya ketika lo mau beli mobil lagi atau jual mobil lagi, pastiin cari waktu-waktu yang pas. So next time lo beli mobil jangan cuma lihat harganya aja, tapi lihat juga nih seberapa mobil itu bakal turun nilainya. Mungkin kelihatannya ribet ya, aduh masa mobilnya belum dibeli udah kepikiran mau dijual lagi. Nah tapi itu juga penting, jangan sampai kita nyesel ketika kita beli mobil hanya nurutin emosi, tapi kita mau jual lagi harganya terjun bebas. Nah itu yang harus kita pikirin juga. Jadi sebenarnya lo nggak perlu ragu lagi nih untuk beli mobil baru Sobat Seva. Pakai tips dari gue, rawat mobil lo dengan baik dan nikmatin kenyamanannya karena depresiasi itu cuma bagian kecil dari perjalanan seru lo sama mobil baru lo. Oke sob, sekian dulu video Save with Seva kali ini. Kalau misalkan lo punya tips lain boleh banget dong share di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Seva by Astra. Dan tekan tombol lonceng supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Kalau gitu, gue Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva. Karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye! Tetap maksimal selama lo pakai. Nggak deh, nggak enak, ulang deh.